Jadi saya di sini akan mewawancarai Bapak mengenai tugas kami ya Pak ya, tentang demonstrasi kontekstual yang ada di LMS kami. Terus di sini mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Yeah. Jadi ada 8 pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Mengidentifikasi kasus-kasus Pak. Oke, baik, terima kasih. Kasus dilema etika ya. itu sebenarnya bukan masalah hal yang jarang terjadi, tapi itu selalu terjadi di sekolah, di mana saja. Bukan hanya di sekolah, di setiap institusi, lembaga, OPD pasti ada masalah ini. Khusus untuk sekolah, dilema etika ini memang kita dihadapkan pada 2 permasalahan dan kita harus ambil keputusan. Iya. Bagaimana kita cara mengambil keputusan? Tentu kita harus mempunyai prinsip-prinsip yang berkeadilan, prinsip-prinsip jujur, dan prinsip yang memberikan manfaat kepada siswa sekolah, kepada orang yang seharusnya mendapatkan pembenaran itu sendiri. Memang dia berhak untuk menjadi yang dibenarkan dari permasalahan. Maka tentu kita melakukan identifikasi permasalahan sehingga setiap permasalahan itu dapat dibaca dan dapat diketahui. Dalam memecahkan sebuah masalah dilema etika ini, tentu kita perlu ada orang-orang yang kita percayai yang bisa memberikan data kepada kita apa sebenarnya kebenaran yang terjadi. Contohnya kasus umpamanya guru jarang masuk, ya, sementara kepala sekolah nggak tahu, maka di laporannya tentu ada yang berbunyi, ada yang sibuk. Itu Pak, guru ini seperti ini, guru ini seperti ini, jarang masuk, ngajar tidak ada ngajar dalam kelas, itu hanya dia bual-bual aja, tidak ada proses pembelajaran sesuai dengan konteks sebenarnya, itu tak terjadi. Nah, ini masukan ini menjadi sebuah permasalahan. Di satu sisi bisa saja guru itu guru yang baik, etikanya baik, karakternya baik, anak-anak suka dengan dia, masyarakat pun suka dengan dia umpamanya ya. Maka ini kan problemnya rumit. Maka tentu laporan tadi kita membutuhkan dari kurikulum. Bawahnya kurikulum memberikan data bahwa ya dari masukan dari kawan-kawan memang tidak ada proses pembelajaran itu tidak maksimal dilakukan dalam kelas. Tentu kita memikirkan bahwa itu ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Tentu siswa. Nah, ini perlu kita panggil, kita selesaikan. Walaupun dia orang baik, karakter baik, kita tetap tidak boleh menggunakan perasaan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ini institusi pendidikan, tentu harus belajar harus terjadi proses pembelajaran di dunia pendidikan kita ini. Harus terjadi transfer ilmu pada anak. Jadi terhambat aja proses pembelajaran itu terjadi dalam 1 minggu, ini sangat luar biasa ketinggalannya. Tentu bagaimana kita memahami dia, seorang guru mengasihkan nilai kepada anaknya gitu. Apakah berdasarkan like dislike atau berdasarkan perasaan? Nah, ini kan tidak diajarkan seperti itu. Kita harus mengukur anak itu sesuai dengan kompetensi, sesuai materi yang kita ajarkan, kita ujikan, dan prosesnya bagaimana, itu ada penilaiannya kan. Tidak nilai akhir saja, bukan nilai formatif, nilai sumatif saja yang prosesnya itu bagaimana awalnya itu kan. Itu kita berikan, sehingga perlu bimbingan. Kalau gurunya nak ngajar dalam kelas, buat curhat, HP, nonton, ini contoh kasus ya. Ini perlu kita panggil. Kenapa disebut dilema etika? Satu sisi komunikasi kita baik, dia jadi orang baik, cuman pembelajaran tidak dilakukannya sebagai seorang guru, tugas tupoksinya sebagai guru itu tidak ada telah dilakukan dengan sebaiknya.
Maka itu perlu dilakukan identifikasi permasalahannya apa, kenapa dia seperti itu. Kita lakukan pembenaran, kita panggil kurikulum, ya kita berdiskusi sehingga dia bisa menjadi seorang guru yang baik, guru yang benar. Iya, jadi seorang guru yang tidak masuk ke kelas itu akan merugikan siswa ya Pak ya? Otomatis. Iya. Merugikan siswa. Merugikan siswa dan merugikan dia sendiri. Kalau diri dia dirugikan bagaimana? Ya potensinya itu tidak akan terbuka. Dia tidak punya potensinya, tidak akan berkembang menjadi seorang guru. Karena dia tidak melakukan eksplorasi terhadap dirinya, kemampuannya dalam mengajar. Dan tidak mengakur, tidak melakukan pengukuran kepada anak. Dia sudah mengajarkan sampai di sini. Sejauh mana anak sudah memahami materi yang sudah diajarkannya. Karena itu tidak dilakukan ya, tentu dia menggunakan asumsi atau opini dalam memberikan nilai. Ini sangat merugikan sekali. Ya. Baik Pak, pertanyaan nomor 2 ya Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, itu yang tadi yang saya sampaikan. Yang tak terpisahkan dari tugas sehari-hari. Secara umum dalam menghadapi situasi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya sebagai pimpinan tentu berusaha untuk menjalankan beberapa langkah. Apa langkah-langkah yang harus diambil oleh kepala sekolah dalam rangka menyikapi hal ini. Ya tentu sebagai kepala sekolah kita akan melakukan kita melakukan identifikasi lah semua pihak yang terlibat. Kemudian kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan, ya, berusaha sebanyak mungkin sehingga informasi ini dapat membantu kita dalam memahami konteks permasalahan. Kemudian tentu kita melakukan identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Coba nilai-nilai yang bertentangan itu kita tentu memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok, atau apakah mementingkan membutuhkan sesuatu sesuai dengan aturan dan atau berkeadilan. Nah, itu kita bisa jawab sendiri kan, gitu. Kemudian menimbang semua alternatif, ya. Kita itu berusaha untuk tidak terpaku pada pilihan yang tidak memberikan dampak positif kepada sekolah. Tentu pilihan kita tentu lebih kepada prioritasnya kepada untuk kepentingan siswa, kepentingan pembelajaran, itu yang lebih kita utamakan. Tentu melakukan ini tentu kita harus melakukan konsultasi dan kolaborasi dengan semua pihak. Ya, semua pihak itu ya wakil kepala sekolah, pembina, ini yang kita harus lakukan gitu. Jadi itulah diantara dari berbagai hal yang bisa kita buat. Oke Pak, jadi untuk menjalankan pengambilan keputusan ini Bapak harus memahami konteks-konteks yang ada di sekolah, terus berusaha untuk tidak terpaku pada pilihan atau untuk hal ini untuk kepentingan siswa Pak ya, untuk kepentingan siswa dan pembelajaran juga ya Pak ya. Oke, baiklah Pak. Pertanyaan ketiga Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, hal-hal yang berhubungan dengan problema etika ini, kalau umpamanya ya permasalahannya contohnya kepada siswa, tentu kita sebagaimana langkah-langkah prosedur yang tadi itu, kita akan melakukan identifikasi, tetap kita melakukan identifikasi. Apa permasalahan siswa? Contohnya sering terlambat, sering tak masuk. Ini apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus melakukan pemanggilan pada anak tersebut. Kemudian
Kalau umpamanya pemanggilan tidak maksimal, belum juga membuahkan hasil yang maksimal, perubahan karakter pada anak, ya kita tentu memanggil orang tua, konsultasi ke orang tua, apa sebenarnya permasalahan anak ini di rumah, kayak gitu. Apa dia pergi ke laut, apakah sekolah ini tidak memberikan manfaat bagi mereka. Mungkin kan ada ide permasalahan dari ada orang tua bilang bahasa Melayunya musa manfaat, musa hasil sekolah ini katanya. Nah ini kita harus melakukan langkah-langkah bagaimana supaya ini bisa menjadi sebuah pemahaman bersama bahwa pendidikan itu penting. Kita lakukan lagi substansi, panggil orang tua, kalau enggak kita lakukan pembisik kalau dia tak mau datang. Seperti yang kita lakukan kemarin itu kan ke Dendun, ke Pulau Sirai, guru-guru lakukan itu kan. Pembisik datang, kita lakukan kerjasama dengan kepala desa, dengan RT, RW. Kita berkumpul bersama di pulau, ya Dendun kemarin, Pulau Dendun, kita panggil kepala sekolah, dilakukan kemarin komunikasi ya, melalui kepala desa juga. Bagaimana memecahkan permasalahan beberapa siswa yang ada di Dendun itu supaya mereka itu masuk gitu, sekolah gitu. Nah, kemudian hasilnya kan nampak. Kita pikirkan anak ini betul-betul tak ada apa-apanya. Akhirnya dia kuliah kan, kayak si Farel, siapa lagi itu? Si Farel berapa orang yang kuliah yang dari dulu, yang dari Dendun. Ini hasil koordinasi langkah-langkah prosedur yang kita lakukan dengan benar. Tinggalnya anak kita merasa itu jahat, anak itu merasa degil, atau anak-anak merasa itu mau jadi sampah masyarakat, akhirnya dia dengan guru-guru kita semua memberikan masukan, datang ke kampung mereka akan terbangun motivasi, akhirnya kuliah. Kesadaran diri ya Pak ya. Iya, beberapa orang kan kuliah itu mendaftar kuliah. Iya. Nah, itu manfaat satunya. Iya. Jadi itulah yang kita lakukan. Iya. Jadi prosedurnya jika tidak ada dampak baik yang kita lakukan kepada siswa, maka kita lanjutannya akan memanggil orang tua ya Pak ya, tindak lanjutnya ya Pak ya, dan bekerja sama dengan RT RW setempat ya, desa ya. Iya, seperti yang kita telah lakukan itu. Dan hasilnya itu luar biasa, alhamdulillah. Iya. Beda kita yang di darat itu lain lagi masalahnya, Bu. Iya. Gitu. Baik Pak. Jadi pertanyaan nomor 4 Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Yang dianggap efektif Pak, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan. Kita dalam mengambil keputusan itu tentu kita tidak bisa sendiri. Kita harus melibatkan berbagai pihak. Di sekolah kita punya wakil kepala sekolah, kita ada guru BK, ada kesiswaan, ada wali kelas gitu ya. Dan guru-guru yang memahami karakter anak, umpamanya di kasus anak ya. Nah ini kita lakukan, kita godok permasalahan sehingga menjadi sebuah strategi bagi kita untuk bisa jadikan sebagai rekomendasi dalam merubah karakter anak dari yang nggak tahu menjadi tahu, jadi yang belum paham menjadi paham, sehingga ini menjadi modal bagi mereka. Kita coba merubah mindsetnya itu. Sebenarnya kan problemnya itu adalah mindset, karena mindsetnya itu belum memahami, belum sampai ke situ. Nah, ini mungkin keterlambatan proses waktu dalam tata kehidupan ini kita berikan sehingga ini dapat menjadi pegangan bagi mereka. Gitu. Jadi itu kita juga melakukan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk memberikan sebuah keputusan. Gitu. Tidak pula kita meninggalkan seperti lakukan konsultasi dengan ahli gitu kan, orang lebih memahami hal-hal tersebut gitu. Baik Pak, pertanyaan nomor 5 ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya tantangan di dalam kita memutuskan sebuah problem itu ada dua hal yang harus kita putuskan. Ya, tantangannya itu pasti pertama adalah biaya. Yang kedua tantangan itu adalah sorotan dari eksternal, wali murid, masyarakat, aturan. Kemudian internalnya tantangannya dari guru sendiri tidak menyokong program kita.
Itu mungkin dia belum memahami apa yang menjadi bagian daripada program visi misi sekolah, sehingga dia merasa dikucilkan atau merasa dirugikan, padahal dia tuh belum paham sebenarnya, perlu diberikan pemahaman gitu. Jadi inilah yang perlu kita buat langkah-langkah agar permasalahan-permasalahan ini nggak terjadi lagi gitu. Memang setiap keputusan kita buat itu pasti ada risiko, ada konsekuensi, tetapi kita punya komitmen jangan kita melakukan itu sesuatu untuk hal yang merugikan orang lain. Maka kita mengambil sebuah keputusan itu dengan bijaksana, dengan sejujur-jujur, dengan hati nurani yang benar, berdasarkan data-data yang kita kumpulkan tadi, kita buat keputusan. Ya, tujuannya adalah untuk sekolah, untuk siswa. Tantangan itu baik dari orang tua wali murid, datang ke sekolah kok gini gitu kan, atau penggunaan dana bos tidak duit minta ini boleh beli nih Pak, ini Pak Danang beli bola kaki, bola segala macam. Kita dananya ada, maka kita putuskan mana yang harus kita prioritaskan dulu, mana yang lebih kepada kebutuhan siswa yang lebih digunakan. Kita beli buku, ya beli buku dulu. Kita beli bola untuk anak, tidak ada bola lain, tidak bisa alternatif lain. Itu kan guru, kompetensi guru ya untuk menggunakan, membuat media dalam keadaan darurat tuh kan. Ya, ini yang harus kita putuskan. Hal-hal yang belum bisa kita anggarkan, kita beli pada saat ini, ya tahun depan kan bisa. Nah, tapi bagaimana cara menyadarkan guru tersebut supaya dia mau memahami kondisi keuangan sekolah gitu. Nah, gitu. Itulah problema etika yang berlaku untuk penggunaan anggaran sekolah, ya kebijakan prasekolah, seperti itu. Baik Pak, nomor 6 pertanyaannya yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata kelas atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini Pak? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya itu seperti apa Pak? Ya. Jadi begini, problema etika itu ada yang harus kita selesaikan secara langsung dan tidak boleh menunggu accidentally action. Kita lakukan tindakan secara cepat. Ada hal-hal yang sifatnya perlu konsultasi, perlu musyawarah, perlu diskusi dengan kawan-kawan. Nah, itu beda. Contohnya umpamanya terjadi bully, umpamanya ya, bully, anak membuli anak, si A membuli si B, kemudian terjadilah clash antara anak. Itu kan wajar aja terjadi sebuah sekolah. Ini tak, apa kita harus menunggu 2 hari 3 hari untuk memanggil mereka? Tidak bisa. Itu harus kita lakukan secepatnya. Kita panggil anak itu kedua-duanya, kita panggil guru BK, kita panggil guru kelas. Kenapa terjadi pembulian, tidak ada guru dalam kelas atau bagaimana? Atau kenapa? Ke anaknya lagi. Maka akan permasalahan. Tapi kita harus introspeksi dulu, apakah kita tak pernah memberikan pembelajaran anti bully? Kita sekolah punya program bully kan, anti bully. Maka pertanyaan nomor 8 ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan D5 etika? Baik, sebagaimana yang kita diskusikan dari awal, kita perlu memahami konsep-konsep dalam memutuskan sebuah permasalahan. Lagi permasalahan dalam 2 hal yang harus pecahkan permasalahan. Mana yang benar di antara 2 ini? Mana yang harus kita lakukan untuknya? Konsepnya adalah pertama kita harus berani memutuskan sebuah permasalahan. Kemudian kita harus memiliki orang-orang yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Ya. Kemudian jangan kita memutuskan sesuatu masalah itu yang merugikan orang lain. Kita harus bijak dalam mengambil
sebuah keputusan sehingga berdampak baik bagi semua orang gitu. Jadi kita dapat masalah yang tadi, sebuah keputusan yang selalu kita ambil itu, kita harus berani komitmen dengan keputusan kita satu, kemudian keputusan yang kita hasilkan itu adalah hasil bersama, hasil kolaborasi, konsultasi, diskusi antara sesama kawan, dan putuskan bijaksana. Itu aja kita harus pertahankan. Pak, Ya. berarti selesai wawancara saya Pak ya. Terima kasih banyak dari 8 pertanyaan ini. Sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Uwit, sukses ya. Amin ya Pak. Ya, Oke. tetap semangat, tetap sehat untuk selalu belajar. Iya Pak. Oke.